Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita sedang berada di Depo Bangunan. Dan saya akan ngobrol nih bersama Bapak pelopor supermarket bahan bangunan Indonesia. Ada Kamketin. Wah, halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Ini nih foundernya dan juga presidir, Pak. Presidir dan juga owner lah ya. Depo Bangunan. Dan juga ada Ibu Amanda sebagai Direktur Komersial. Halo, thank you so much nih Bapak Ibu. Thank you Buat Pak. waktunya. Nah, kalau Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. bicara Depo Bangunan, wah, ini udah terkenal sekali nih. Nah, tapi mungkin teman-teman juga yang nonton pengen tahu awal mulanya nih Pak. Gimana bisa terjadi Depo Bangunan? Baik, awal mulanya saya itu bekerja di pabrik bahan bangunan sejak tahun 1975. 75. Oh. 75. Jadi boleh dikatakan waktu itu bahan bangunan sesuatu yang masih agak langka ya. Langka ya? Ya, secara teknis pun masih kurang ya. Ya, kondisi demikian itu menyebabkan tim kami itu bekerja keras. Ya. Coba menghadirkan apa istilahnya produk-produk bahan bangunan yang lebih baik, lebih modern ya, lebih canggih gitu loh. Saya kira waktu itu memang bukan masa yang seperti sekarang itu bagusnya. Nah, kemudian setelah 11 tahun saya di pabrik itu ya, pabrik keramik, sanitary ware, genteng ya, juga import macam-macam bahan bangunan. Ya, saya mencoba mengadakan distribusi bahan bangunan sendiri. Ya, setelah itu saya pelajari juga distribusi bahan bangunan dari luar negeri. Pertama sekali yang saya lihat memang Amerika, Home Depot. Hingga saat ini mereka punya 1.772 cabang di 3 negara. Itu adalah supermarket bahan bangunan terbesar di dunia. Dari situ saya pelajari ya tentunya kita nggak bisa copy karena itu punya bule ya. Tingkahnya lain, budayanya beda, mindsetnya sudah pasti beda. Terus saya juga lihat di Inggris ya, ada di Australia. Ya karena waktu itu mulai sedikit kontengnya agak penuh sih. Dulu karyawan Pak. Jadi untuk itu saya pertama sekali salesman. Ya keluarnya sudah BOD lah, Board of Director. Jadi untuk itu, ya memang waktu begitu selesai saya dari 11 tahun tersebut, ya anak-anak mulai juga besar ya. Saya ajak pergi ke mana-mana lah, lihat nanti sebentar lagi dia kalau sudah university waktunya terikat. Nanti kalau sudah menikah diikat suaminya lagi sama anak-anaknya. Jadi lebih baik sekarang saya ajak, saya bilang. Ya pertama lihat Amerika, ya. Kemudian Inggris, Australia, Jerman, Prancis, Belanda semua saya bawa. Dari situ saya lihat mereka punya teknis menjualan itu sudah sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Yang ada di situ mereka kumpulin semua bahan-bahan bangunan yang sangat bagus. Jumlahnya besar sekali. Jadi kalau konsumen datang di Indonesia, zaman dulu agak sulit ya, mesti ngumpul dari berbagai area. Energi, waktu, dan biaya. Nah, kalau sudah sebuah supermarket, ini sebuah keuntungan buat konsumen. Sekali datang, belanja di Depo Bangunan, lengkap, nyaman, dan murah, selesai. Oh, iya. One stop solution, shopping and solution. Ya, kira-kira itu Solution. niatnya gitu loh. Niat seperti itu Pak ya, memudahkan konsumen. Ya. Iya, tapi waktu tahun pertama niatnya itu dinyatakan nggak bisa diterima, orang nggak ngerti. Well, karena supermarket bahan bangunan pertama kan. Jadi orang bingung. Pionir itu susah ya mengedukasi dan lain-lain ya. Jadi ya saya kira ini sebuah kemajuan buat Indonesia. Industri bahan bangunan tergantung di sini sangat tinggi. Sangat penting saya bilang. Jadi kita tidak boleh menyerah.
ever onward, never retreat gitu. Padahal Itu Bu, waktu itu waktu awal apa tantangannya waktu tahun pertama itu? Orang segan masuk. Oh, saya masuk. dianggap karena sudah pasti supermarket bahan bangunan kan bangunannya lebih tinggi, lebih bagus gitu daripada toko bahan bangunan. Kita ada AC, kita dilayani, jadi kan orang beranggapan Mungkin mahal. Oh, iya, mahal ya. Tapi nggak perlu lama-lama. Dalam waktu 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, kita berhasil meyakinkan konsumen. Disinilah tempat belanja terbaik buat Anda. Apa momentumnya waktu itu, Pak? Momentumnya waktu itu ya kita promosi terus, keliling. Ya, pertama kita ya tentunya promosi billboard, macam-macam lah promosinya ya. Kemudian juga kita datangi real estate, kontraktor, konsumen, ya, anggota IAI ya, IAI itu Ikatan Arsitek Indonesia. terus desainer. Ya kita promosi terus, kita undang mereka datang, saksikan apa yang kami jual di sini, bandingkan. Kami yakin harga kami adalah murah. Kenapa murah? Karena memang kami mengambil harga rata-rata, harga termurah di pasar. Rata-rata ya. Eceran Ya. terendah di pasar. Harga rata-rata yang murah itu yang kita pasang. Jadi itu tidak akan merugikan konsumen, apalagi kalau konsumennya itu ada ikatan sebagai member, ada extra diskon, Ada diskon lagi. ada extra service. Extra service. Dan yang pasti kita jaga kualitasnya ya. Ya. Dari produk tersebut. Ya, karena saya punya latar belakang memang ya teknik produksi industri bahan bangunan. Jadi kepada tim kami itu saya betul-betul meyakinkan mereka yang kalian harus lakukan sebelum masuk ke barang, baca speknya. Baca speknya. Sampai di mana kualitas dan kapasitas produk yang dijanjikan. Jadi kita akan selalu minta, misalnya kalau ada bahan bangunan yang mau masuk, sudah pernah dapat uji nggak? Hasil Sampel. testingnya mana? Hasil Kalau testing. itu malah Bapak minta kita testing langsung. Jadi kalau misalnya cat gitu, kita coba aplikasikan di dinding kita sendiri. Ini di review dan di use langsung digunakan langsung. Yang dicat itu kita bandingkan yang sudah senior ya, yang sudah standar. Ya kalau standar kan, ya. Intinya memang untuk setiap produk cat itu kita coba aplikasikan Ya, gitu. kita Kayak tes. kalau misalnya produknya electrical, kita testing juga. Iya, jadi semua produk yang dijual di depo bangunan itu kita percaya diri untuk mempertanggungjawabkannya gitu loh. Jadi kan dari tim attendant kita itu juga pede untuk jual ke konsumen karena sudah pasti barangnya terjamin dan kita dapat dukungan dari pabrik Ya. sumber produk tersebut. Mungkin kita bisa cerita sedikit kasus ya. Ya pernah terjadi satu konsumen beli keramiknya, standarnya dari depo bangunan adalah terbaik gitu ya. Sampai di rumah waktu itu dia buka, maklum tuh keramiknya dibungkus dus ya. Setelah buka, ya kok jelek banget, belang bentong segala macam. Itu kami minta pertanggungjawab pabrik. Kita bawa itu orang pabrik ke sana, kita nyatakan ini mau dibongkar, mau diganti dengan produk yang benar sesuai Anda punya spek. Itu yang kami lakukan. Itu yang kami lakukan. Malah concern ya. Ya, Jawab ya. ya. Ada beberapa memang langsung kita ganti, tapi ada juga yang ya udahlah kalau gitu ganti duit aja. ada terjadi. Intinya Dia terimalah. Kita memastikan garansi itu benar-benar kita jaminkan untuk konsumen gitu. Memang prinsipal yang pabrik ya, yang kerjasama dengan kita itu kan udah kebanyakan udah lama sekali hubungannya dari Bapak mulai di tahun 96 itu sudah didukung gitu. Jadi karena hubungan juga sudah panjang, juga sudah dianggap seperti partner gitu ya Pak ya, supplier kita itu. Jadi Ya kita jadikan mereka sebagai partner lah. sehingga mereka juga sangat mendukung kita. Gitu.
konsumen juga happy ya Bapak. Ya, Iya, itu konsumen yang happy. penting. Langsung word of mouth-nya. Wah, beli Depo Bangunan aja nih. Dimanapun kan supermarket, Iya. bidang jasa Jadi gitu. makanya kami buatlah Depo Bangunan ini sebuah supermarket yang bagus buat konsumen ya. Ya tapi ya setelah itu memang banyak juga yang buka sih. Iya. Ya nggak menjadi masalah lah. Itu kan usaha masing-masing. Ya yang penting dijalankan dengan normal aja. Yang benar aja lah. Nggak masalah saya kira. Wilayah. Makanya di situ Pak Ruby bisa lihat itu saya diangkat jadi pelopor. Padahal yang ngangkat saya itu bahan bangunan juga, toko-tokonya. Supermarket bahan bangunan lain. Komplimenter yang lain ya. Saya bilangnya komplimenter. Teman-teman lah semuanya. Teman-teman, Jadi komplimenter. ya karena ini usianya udah kakek-kakek banyak temennya gini. Kamu pasti kalah jumlah temennya dibanding saya. Saya percaya Pak, saya percaya itu. Karena Bapak ini sosok yang humoris ya, jadi happy terus ya Pak. Ya begitulah. Sekarang nih total jumlah store yang Depo Bangunan udah berapa Pak? Saat ini kita yang ke-12 di Medan. 12 di Medan ya. Baru buka di bulan Baru buka. November ini di Medan. Minggu lalu actually. Yes. Ini berarti Bapak melihat juga dengan pertumbuhan kayak properti, pembangunan properti itu juga pengaruh ya. Karena pasti kan kalau mau buka store kan pasti ada pertimbangan satu dan lain hal pasti kan. Banyak sekali. Itu sebuah tanggung jawab secara material itu namanya. Jadi kita kalau mau buka suatu lokasi ya banyak yang dipertimbangkan lah. Ya artinya dengan pembangunan properti di Indonesia ini juga berkesinambungan dong Pak ya dengan supermarket. Dari properti, dari Ya, infrastruktur. sepertinya pertanyaan ini ya sangat sering saya terimanya dan saya sering menjawabnya. Indonesia 270 juta populasi, 3% growth. Jumlahnya dibagi 3,3 rata-rata hunian rumah Indonesia, jutaan itu tambahannya. Jutaan, 1 juta lebih. Belum lagi yang ketinggalan. Jadi negara kita ini butuh banyak rumah. Soalnya saya lihat Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Burung aja bikin rumah di sarang kok, di pohon. Manusia apalagi nggak mungkin kan di kolong langit terus kan. Ya nggak? Ya, tidak akan selesai. Pertumbuhannya besar sekali. ini per tahun ini udah 920.000 penjualan properti Pak yang baru ya. Artinya peluang. Makanya itu opportunity kan. Iya kan opportunity itu. Belum yang lainnya Pak ya. Ya tentunya rumah yang dimaksud bukan rumah yang mewah-mewah. Campur ya, mix ya. Yang Itu standar semua. aja lah. Yang standar. Ya, kalau rumah standar ya tentunya ya mungkin sederhana, nggak terlalu besar, tapi tetap butuh Pak. Iya. Butuh keramik, butuh kloset, Iya. butuh cat, butuh pintu, ya. Betul. Dan semuanya ada di Depo Bangunan. Oh iya. Dari lantai sampai Genteng ya. Nanti sampai genteng ya. Bahkan elektroniknya juga. Pokoknya ada juga ya Pak ya. Lampu apa lengkap semua ya. Nah, kedepannya nih akan rencana Pak. Akan buka di mana lagi atau apa nih perkembangan yang ada dari Depo Bangunan sendiri Pak? Sesuai dengan program yang sudah kami perbuat ya, terus terang ini Depo Bangunan akan berkembang terus, menambah lokasi terus, menambah toko terus, tergantung ya tentunya kebutuhan dari lapangan selalu ada ya. Tinggal lagi available terdapat situasi kemungkinan dapatnya ya di mana kita nggak tahu. Akan tambah terus, nggak akan berhenti. Ya walaupun mungkin sebentar lagi saya berhenti, pensiun Pak. Saya enggak lah Pak, Bapak tetap lah Pak ya. Ini ya Pak ya. Saya waktu 56 tahun sudah diajukan, Bapak waktu 55 waktu itu, setahun lagi pensiun, Mama Mia. Itu 20 tahun yang lalu. Udah saya tinggal. Makanya saya bilang ya enggak lah Pak. Ya, Bapak kayak 60 cuman itu. ngomongnya. Ya, 55 waktu itu saya terima warning bakal pensiun kan. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu
HRD-nya udah nunjuk saya, tapi nggak pernah tegur terus, saya disuruh kerja terus ya. Jadi saya juga ya pura-pura bodoh aja lah, masuk aja terus tiap hari masuk. Tapi selain pembukaan toko, kita juga tertarik dengan mengembangkan channel baru sih, seperti e-commerce, marketplace. Kita Ya, saat promosi ini ya. lagi mempelajari lah, karena kan gimana pun, apalagi sejak pandemi ya, waktu pandemi terjadi itu kan banyak yang nggak berani keluar rumah, dan meskipun kalau waktu pandemi itu pembangunan kan jauh lebih sedikit ya daripada sekarang, karena kan banyak orang berhenti dulu, pending, delay dan seterusnya. Untungnya memang masih ada market renovasi. Nah, itu yang itu yang menyelamatkan kita. Untuk Banyak yang di rumah saja atau di kontrakan saja atau di kos-kosan. Pak Ruby tahu nggak tuh tanggung jawab daripada bahan bangunan itu berapa tahun? Tanggung jawab ya Pak. Nggak pernah kepikir. Kalau rumah mungkin bisa 50 tahun. Bisa 100 tahun masih ada. Ya ada juga ya Pak ya? Ada 100 tahun. Yang di Jalan Tamberi itu gedung BI. Itu 19 ya belum 100 hampir 100 tahun. 1930 sekian waktu mungkin itu. bangunan di area Menteng kali ya. Iya, menteng yang nggak boleh diubah-ubah ya kan? Iya. Jadi bahan bangunan itu ada cycle, Pak Ruby. Iya. Mengecat itu tahan berapa tahun? Bapak pasti tahu deh. Tergantung merek. Ya, Pak. tergantung maintenance. Tergantung merek. Iya, Tergantung maintenance. Maintenance tergantung kualitas. Yes. Acian Ya, juga, tergantung Bapak, ya. perawatan. Iya, iya. Saya pernah ketemu customer, Iya, Pak. Pak Haji itu tiap tahun dia ngecat. Dia rupanya dia bukan hanya untuk karena rusak, tapi pengen senang aja. Ganti warna, Ngecatnya ganti tiap nuansa. tahun. Keluarga saya tiap tahun memang kalau apalagi mau tahun baru gitu kan, cat gitu kan biar fresh. Iya, makanya ada yang tiap tahun ngecat. Iya. Saya bilang alhamdulillah kita punya pasar gede. Lu itu jadi budaya. Iya. Jadi gede pasarnya. Iya, iya. Nah, itu cycle of production Yes, yes. sebetulnya panjang. Untuk pengecatan itu selalu disebut, ada yang sebut jaminan 5 tahun. Iya, iya. Ada yang sebut lebih dari 5 tahun. Yes. Tapi rata-rata kadang-kadang ya 1 tahun dia dicat seperti bapak lah gitulah. Iya, iya. Iya. Tergantung maintenance juga, jumlah orang yang memakai itu ruangan, ya kan? Yes, betul. Jadi itu ada cycle. Jadi itu namanya renovation kan, renovasi. Iya, Jadi akan jalan terus, tapi tentu tergantung ekonomi. iya, iya. Kalau ekonomi jelek, ya kalau perlu ya udah mau diapain. Yang gempa itu mana bikin rumah, dia kalah, tenda aja. Ya, begitulah. Nah, closet juga, sanitary ware. Iya, iya. Itu tanggung jawab pabrik itu 16 tahun Iya, Untuk keramiknya. iya. untuk keramiknya. Untuk keramik. Ya, padahal sebetulnya lebih. Iya, iya. Saya yang di rumah 25 tahun nggak apa-apa. Nggak diganti sih. Iya. Heeh. Tapi ada yang nggak senang karena Teknologi modelnya, juga, teknologinya, Yes, yes. ya nggak. Mungkin karena nggak dirawat, kotor, jelek, Iya, udah nggak bisa dibersihin ya. Atau dia nggak ngerti bersihinnya. iya. Atau sekarang ada yang memanjakan penggunanya, Pak. Ada air hangat, air dingin, kemudian ada yang spraynya beda-beda gitu ya. Memanjakan, iya. Dulu zaman saya masih muda itu kloset jongkoknya teraso, sekarang kloset duduknya 120 juta, 150 juta ada. Iya, Pak. Iya, 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 iya. Aha, jangan-jangan Pak Ruby juga ikut beli dia. Yang 150 juta. Yang 150 juta Yang dia otomatis juga beli. semuanya. Pernah review, Pak. Ya dugaan boleh kan, dugaan tidak bersalah toh. Iya, 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 iya. Apalagi kalau kayak di luar negeri kan di mall-mallnya itu toiletnya juga udah keren-keren juga kan, Pak. Terutama di Jepang ya. Jepang sih yang Oh, paling Jepang yang luar Jepang biasa. yang paling modern. Iya. Ya, Iya, begitu ketemu dia terus buka mulut, "Hai Pak Ruby." Kata. Belum segitu, Pak. Kenal. Dia kenal rupanya. Iya. Oh, udah itu duduknya Ada itu musik ya lagi. lagi Iya. dingin, Iya kan? diatur temperaturnya. Iya, Ya, temperaturnya tempat bisa duduknya lebih bisa hangat. diatur temperatur. Iya. Semprotannya udah Iya. coba kedinginan nggak Modenya. dipanasin lagi. Wow. Iya.
Jangan-jangan suatu waktu nanti cara nyempor itunya begini-begini lagi ya. Makin canggih. Iya makin canggih, makin Custom. custom tray ya. Tipe-tipe showernya banyak macam kan Bu ya, Pak ya? Tipe shower juga. Jadi wah, nggak ada habisnya nih. Terus. Jadi Teknologi Pak, teknik. Yes. memang kita di bahan bangunan juga harus terus mengikuti tren ya. Tren dari bahan bangunan itu ada tren dari teknologinya seperti yang tadi dan tren dari desain. Desain betul. Iya ya, saya kira itu ya itu produsen-produsen berpikir juga ya. Iya. Misalnya zaman saya masih muda, masih kecil gitu ya, mandi itu di tangki air Kayak gayung. dari drum lagi. Drum ya. Iya. Drum lagi. Karatan lagi Pak dulu ya. Tangki air. Mandinya begini Iya, terus. gayung kan, Pak? Ya kita ambil dari nggak waktu zaman saya masih muda itu masih umur di bawah 18, Iya. listrik masih kurang. Sering Ya, mandi gitu. Tirta Nadi gak ono. Oh, Sumur, sumur ya. iya, jadi ambil sumur, Timba gitu Pak ya. timba, Timba ya. ya, tiap kali kalau udah kurang air, ini Eko yang diteriakin, gitu loh. Mesti, ya, Kan semua kotor tuh Pak. ya, makanya, ya walaupun gitu-gitu, ya, gitulah, jadi sehat gitu loh. Jadi mandinya pakai gayung gitu loh. Ya Anda bayangkan, berapa gayung kira-kira dia mau mandi? Satu gayung mana cukup puas, bisa 5 gayung, habis itu gosok-gosok, sabunnya bisa 10 gayung, bisa 15-20 gayung. Iya. Berapa liter itu Pak? Sekarang mandi dengan shower, buka sedikit cuman berapa liter. Gitu Ya ya. kalau mau hemat dia tutup dulu, gosok-gosok gigi sambil bersiul-siul ya. Iya. Habis itu dia buka lagi, jauh hemat. Kenapa harus hemat? Iya. Itu orang-orang ahlinya mengatakan jangan habisin air Iya. sekarang, nanti anak cucu gak kebagian gitu loh. Ya. Air kan Betul. nggak boleh boros. Itu salah satu tren yang kita lihat sih sekarang, environmental friendliness itu sangat penting ya. Even konsumen juga sudah mulai perhatian. Termasuk untuk cat, kalau dulu dia berdasarkan chemical, sekarang banyak yang sudah water based gitu. Mungkin Anda tahu keran dulu kalau buka air jor gitu kan. Sekarang ada mengatasi, ada 2 jalan. Yang pertama dia pasang bolong-bolongan supaya waktu keluar airnya dihalangi separuh. Bersama dengan udara, jadi gitu. Pernah lihat? Makanya kayak kalau kita buka Ada keran itu satu. gitu kan, warnanya putih airnya gitu kesannya, karena itu ada Karena itu campur udara ya tadi ya. Iya. Jadi itu udah hemat air 50%, Pak. kesannya tekanannya sama kan, dengan kita pakai air biasa gitu, tapi kan kenyataannya itu jauh lebih hemat airnya. Yang kedua Anda tahu, sebetulnya untuk hemat, tapi nggak tahu kalau anak muda sekarang ya, saya lihat boros-boros banget. Itu keran airnya bisa dipasangin sop keran. Jadi kalau udah cuci udah basah, mau ambil sabun, sampai sabun saya begini 20 detik, berapa air habis? Makanya dia bisa stok sendiri gitu Pak ya? No. Enggak juga? Atau gimana? Habis air, tekan ke atas. Oh tekan ke atas. Jadi mulut airnya sini ditekan, mati deh. Mati. Kalau mau buka lagi kan belepetan. Jadi udah konon ceritanya orang itu cuci tangan butuh 20 detik, Bapak tahu? Iya kalau edukasi untuk Iya. kita kan Ya, betul. 20 detik. Jadi suka, ya saya nggak tahu ya. Dia anjurkan cuma begini. Saya bilang, yang ininya dia nggak cuci. Iya. Ini kan tempat kumar. Iya. Berarti mesti Bisa lebih 20 detik. sulit ya. Iya. Jadi kalau mau isi air bergerak tinggal tek. Ya udah. Penghematan lagi ya. Iya. Jauh hemat. Sama seperti keran yang ada Nenek bilang sensor. hemat pangkal kaya gitu loh. Mudah-mudahan kita ini semua kaya. Kayak natural resources-nya. Amin Pak ya, amin ya. Amin. Yang nonton juga mudah-mudahan kaya. Woi, nonton banyak juga, ya kan. Nah, Pak, Bu, ini kan depo bangunan terus ekspansi,
terus menjaga kualitas. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya nih? Ya, saya kira kuncinya itu nomor satu, kerja keras. Saya ini seminggu kerja 7 hari loh Pak Lubi. Ini nih, karyawan-karyawan Depo Bangunan harus nonton ya. Lihat ini. Iya kan? Seminggu 7 hari saya kerja. Kerja keras nomor satu. Kedua ya pasti pengetahuannya harus mendalam tentang bahan bangunan. Supermarket bahan bangunan beda dengan hero supermarket yang jual telur, ayam, sayur. Ibu-ibu kalau beli telur ayam nggak pernah tanya, Pak bagaimana cara masaknya? Ada nggak? Nggak ada. Tahu ya. Malu juga nggak mungkin ya. Tapi kalau beli cat itu, Anda mau cat apa sekarang? Cat atap, cat plafon, cat tembok, cat lantai, cat kapal, cat besi, cat kayu. Yang untuk anti bocor, macam-macam, begitu banyak macam. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi yang menjual itu harus betul-betul menguasai. Ya Anda datang ke Depo Bangunan, begitu masuk daerah cat, langsung dia bisa arahkan. Bapak butuh cat untuk apa? Kalau beli telur tanya nggak Pak? Kok kecilan gitu? Paling ya, nggak mau, terlalu kecil gitu. Ya itu doang. Kalau ini lebih detail ya. Sama Iya. ini sih Pak, maksudnya kita itu kan pastikan fokus dari usaha Depo Bangunan itu kan pelayanan ya Pak ya. Jadi apapun itu yang kita lakukan, kita usahakan untuk berikan pelayanan yang terbaik ke konsumen, yang kita bisa pertanggungjawaban. Jadi tim dari Depo Bangunan itu Pak, sangat penting untuk kita product knowledge-nya itu tinggi, tapi juga mengerti bagaimana melayani konsumen. Karena kan kalau dia product knowledge-nya tinggi tapi dia nggak bisa melayani konsumen, sama aja Pak, pinter sendiri gitu loh kira-kira. Iya. Dulu sekolah bayar nggak Pak? Sekarang minta bayar, ini lagi diajarin. Saya udah 28 menit. Iya, ini jadi biar mengedukasi para pelaku bisnis juga, mungkin para anak muda Pak, ya kan, yang mau bisa. Nah, sebetulnya inti daripada sebuah usaha sukses adalah fokus. Fokus ya. Serius. Ya banyak yang ya sebetulnya ya sama seperti hidup kita sebagai laki-laki, kita butuh hanya satu cewek ya untuk jadi istri. Jangan lirik-liriknya banyak. Bingung sendiri. Ya nggak, berantakan. Ya nggak. Jadi sama dengan bisnis itu, kalau sudah bisnis itu fokus. Jangan aneh-aneh lihat kiri, lihat kanan, ono mau, itu mau, itu mau, itu mau. Banyak yang saya lihat yang gagal itu karena tidak fokus. Tidak fokus ya. Mau kesini, mau kesana, mau kesini. Bukan maksudnya ini mau, ya Allah mau, semua mau Iya, dia. nggak ada yang jadi gitu Pak. Ya jadi nggak ada yang betul-betul fokus. Satu hal lagi paling Pak, mungkin tambahan satu hal yang Pak Kam juga selalu tekankan ke kita-kita ya. Kita itu kalau buka satu supermarket di satu lokasi, kita itu jadi bagian dari komunitas di sana. Jadi kita harus bisa memberikan kembali ke komunitas tersebut gitu loh. Karena ya kalau dilihat, karena supermarket itu kan labor intense ya. Jadi kan tim kita itu pasti dari komunitas sekitar. Lokal komunitas itu. Ya, sudah pasti. Jadi penting untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan komunitas sekitar kita. Jadi kita bagian lah dari masyarakat gitu. Kayak contohnya tadi lagi sebut yang apa di Cianjur, yang sedang gempa. Iya. Jadi kita juga ada gerakan CSR ya. CSR di antara kita aja lah bersama teman-teman dari para pabrik supplier kita juga. Itu salah satu hal yang menurut kita penting untuk bisa mendukung komunitas juga, apalagi yang lagi membutuhkan ya seperti mereka di sana gitu. Ya hampir semua bencana yang terjadi di Indonesia itu kita ikutin. Mulai dari tsunami Aceh, yang 156.000 meninggal. Itu Pak Wali Kotanya minta kita datang
Bapak ke sana waktu itu? Saya ke ke sana. Aceh. Jadi saya sekarang dengan rektornya Universitas Syah Kuala, Iya. teman baik. Teman baik ya. Wah, cuma bedanya apa? Iya, apa? Beliau itu titelnya 7. 7. Jadi S7 dia. S7. Wow. Saya titelnya S lilin. Beda di situ aja. Cuma teman baik. Teman baik ya. Iya. Dia kalau datang, halo Pak Ketin, apa kabar gitu. Waktu tsunami dia yang bawa saya keliling. Sampai ke tempat itu masjid yang tidak goyang sama sekali, yang lain hancur. Itu luar biasa. Anda tahu ya? Iya, tahu. Di pantai itu sekitar 50 meter dari pantai, harusnya dia yang pertama kena. Saya nggak tahu, mungkin ada Tuhan yang jaga di situ. Iya. Satu-satunya masjidnya selamat, yang rumah di situ tuh ratusan habis semua. Bahkan itu PLN, mesin PLN di Aceh itu taruhnya di kapal. Dipindahin ke kota, dimasukin ke kota. Gawat. Ya, jadi itu memang saya punya pendapat. Saya bilangin saya punya anak-anak semua ini 3.000 loh Pak, Anaknya anak-anaknya. Bapak di Depo Bangunan maksudnya karyawan. Supaya aware terhadap lingkungan. Ya, kalau ada kawan-kawan kita kecelakaan, bencana, bantulah dia. Waktu di Aceh itu saya datang, Mentawai, juga yang Jogja, sampai ke Irian, sampai Ambon, Manado. Saya rangkul teman-teman supplier supaya mereka juga aware ya. Ya, sama gempa bumi ini juga kami udah nentuin sih sebetulnya. Ya tentunya kemampuan kita membantu ada batasnya. Jadi saya katakan 200 selimut, 200 bungkus super mie, 200 ini, 200 beras, 200, selesai. Saya tanya, minta beliau yang ngomong. Ke sana, mereka tinggal ikut, maunya yang mana. Banyak ikut. Ya insya Allah nanti hari Senin kita mulai datang. Bawa ke sana. Banyak sekali. Mungkin selimut bisa ribuan kita dapat. Padahal saya cuma mau 200 dari kita. Iya. Dari kita 200. Dan tadi pagi saya waktu itu juga minta pesan teman-teman, kepala-kepala bagian semua kasih tahu ke staf dan pimpinan timnya, baju bekas. Baju bekas. Saya tadi pagi udah kumpulin 20 di rumah. Udah 20. Ya tentunya dari yang 20 itu sebetulnya kaos-kaos yang masih baru, kaos-kaus yang merek promosi, ada Philips, ada Deon, ada ini, itu saya kumpulin semua. Itu belum pernah dipakai, baru. Mereka kan lagi perlu pakaian terutama. Ya itulah yang kami lakukan Pak. Sehingga ya mudah-mudahan ini memang kita itu ya cocok dengan masyarakat semuanya. Iya. Medan waktu kita mau buka mereka udah tahu. Yo Depo Bangunan hebat. Ya, jadi kita tulis apa? Horas Medan gitu. Ya, lokal komunitas ya. Medan. Wah, senang sekali Pak, Bu. Thank you so much nih udah berbagi dan menginspirasi. Nah, pastinya teman-teman yang penasaran mau belanja bahan bangunan bisa datang ke Depo Bangunan terdekat ya di masing-masing kota yang dimana tempat tinggalnya. Pak, thank you so much sih udah berbagi Bu. Pak, ini sangat menginspirasi buat para penonton juga bahwa dalam melakukan usaha tadi kerja keras, fokus, ya ini bisa membuahkan hasil. Sekali lagi sukses buat Depo Bangunan. All the best. Teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama founder dan juga direktur dari Depo Bangunan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa datang ke Depo Bangunan. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.